Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini kembali kita melanjutkan al-aqidah as-sahihah dan masih dalam usul ahli sunnah. Prinsip pertama ahli sunnah wal jamaah dalam masail al-aqidah, dalam menetapkan permasalahan-permasalahan aqidah, yaitu beriman, kemudian menerima dan mengagungkan nas, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Akan kita ambil dalil-dalil akan prinsip yang pertama ini. Yang pertama dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, mereka punya pilihan lain dalam perkara mereka. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ketika Allah punya pilihan, orang beriman tidak boleh memiliki pilihan lain. Kenapa? Allah Azza wa Jalla yang maha tahu apa yang baik buat kita dan apa yang buruk. Maka pilihan Allah dan pilihan Rasul dalam beragama itulah yang terbaik, dan jangan kita memilih selain dari pilihan mereka. Sebab akibatnya kesesatan yang nyata yang akan kita terima dan akan kita tempuh. Dalil yang kedua dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan, ya, orang beriman akan mengatakan kami dengar, kami patuh. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan ada pada sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam masail al-aqidah. Dalil yang ketiga dalam suratul Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah ya kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kita tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun dari makhluk ini kecuali Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita mendahulukan ucapan siapapun sebelum ucapan Allah Azza wa Jalla, sebelum ucapan Rasulnya. Karena urusan beragama hanya Allah dan Rasulnya yang wajib kita patuhi dan wajib kita taati. Dan dia yang wajib dikedepankan di atas segala-galanya. Kemudian di dalam surat An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai engkau dijadikan hakim dalam masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak menemukan rasa sempit hati, rasa sempit dada mereka terhadap apa yang kamu putuskan ya Muhammad, dan mereka menerima dengan selapang-lapangnya. Maka wajib bagi seorang mukmin menerima, mengagungkan, dan berserah kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan menyerupai ahlul bidah, jangan menyerupai orang-orang yang sesat, beriman kepada sebagian, menolak sebagian, bergantung kepada hawa nafsu mereka dan kemauan mereka. Karena kalau kita yang mengikuti Allah dan Rasulnya selamat kita, jangan sampai Allah dan Rasulnya mengikuti kita, maka celakalah kita. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.